gue tuh kan orangnya berantakan banget. Jadi gue bisa ngambil gunting terus gue dari laci, abis itu gue taruhnya di atas TV. Kebayang buat Edu. Kalau dia orangnya drama juga, sih lu tuh nggak capek apa ngeliat gini dia tuh pasti akan gini, gila ya capek gue sama perempuan, gue taruh gunting di laci, dia taruhnya di atas TV gitu. Jadi perkara Gue ceraiin aja deh nih perempuan gitu. Bisa sih dia kayak begitu tuh bisa, karena Halo Z-Friends, kembali lagi dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya. In Time with Zoya adalah segala sesuatu hal-hal intim sehubungan dengan suami istri. Ini ada tamu spesial gue yang biasanya gue diwawancara. Sekarang gue wawancara Ivi dan Edu. thank you Zoya, thanks for having us. Mumpung masih panas abis orami ya. Iya bener. Aduh kacau. Pas kalau ngelihat ini sudah melihat kan kebablasannya Edu di orami kemarin. Iya. Dan Ivi udah nutupin muka. Gawat sih soalnya, benar-benar terbongkar kehidupan seksual kami. Kacau lu. Gini, bisa nggak? Kan maksudnya kalau gue yang ngasih saran ya, of course lah gitu ya sebagai as a sexologist. Tapi kalian sebagai pasangan yang bener-bener udah bisa pertama kalian kan sexual compatibility-nya tinggi, ya it's given. Tapi ada banyak orang juga yang punya tinggi sexual compatibility-nya di luar ranjang nggak bisa cocok, gitu ya. Jadi cuma kayak ranjangnya dua enak kayak I don't know like bunny, like kan kalau kelicikannya gitu terus gitu ya kayak having sex terus tapi nggak bermakna gitu di luar ranjangnya gitu kan. So yang menarik dari kalian berdua gimana, apa sih gitu ya yang membuat sexual compatibility kalian jadi relationship kalian di ranjang itu berhasil dan di luar ranjang juga berhasil. Karena it's terus terang itu susah buat kebanyakan orang. Tentu. So how do you work it out? Dalam pernikahan itu kan it takes two to tango ya. Jadi yang harus usaha dua belah pihak nih gitu. Oh iya, gue juga mau ngingetin mereka berdua sangat-sangat opposite attract. Like totally different. Ini extrovert all the way gitu ya. Ini introvert kecuali kebablasan sedikit kalau ada ngomongin seks tuh. Bener lah itu benar banget. Dan dia memang eksibisionis dalam rumah gitu. Maksudnya dia suka untuk tidak pakai baju. I think maybe it's a little bit freedom kali ya. You just feel comfortable that way gitu ya. Gitu. Sementara Ivi masih ada Indonesianya juga gitu ya. Begitu-gitu tapi masih ada malunya gitu. Tapi mereka berdua beda. Cuma untuk bisa nyocokin itu kan PR gitu. 12 tahun pernikahan luar biasa menurut gue ya. Betul. Sorry gue potong tadi, gue lupa ngasih informasi ini. Gimana Viv? Iya, tapi emang bener sih, maksudnya susah banget ya. Semua orang yang sudah menikah itu tahu bahwa pernikahan itu enaknya di awal-awal doang. Serius, ya kan? Itu fakta gitu. Maksudnya kalau misalnya selebihnya perjuangan kan? Selebihnya adalah perjuangan dan itu kayak orang bikin makanan tiap hari aja. Jadi harus dipikirin menunya hari ini apa supaya nggak bosen gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita berdua sebegitu cocoknya dan sebegitu tidak ada masalahnya, ya enggak sih. Ada masa-masa genting juga, ada masa-masa di mana kita berdua kayak gue kira gue enak sama lu enak sama gue gitu deh. Ya kayak gitu ya pasti ada. Cuman memang, nah ini nih menariknya tuh adalah mungkin yang bisa gue share adalah jadi kalau di urusan kita kan berbeda banget, tapi kayak di urusan hal-hal yang berbau rumah itu memang gue lebih vokal gitu ya. Bukan lebih vokal ya, bukan lebih vokal gimana sih Du? Lebih mau ngajakin dia ngomong gitu. Karena kan gini, dia itu orangnya pendiam banget. Di rumah pun pendiam. Itu pada dasarnya dia orangnya tidak suka terlalu banyak berkomunikasi gitu. Oke. Nah, gue mesti cari cara gimana caranya supaya dia bisa berkomunikasi. Nah,
salah satunya itu adalah hubungan seksual. Dengan berhubungan seksual dengan baik tuh dia berkomunikasi dengan baik. Karena itu kan ada fisikalnya. Iya. Kalau orang udah ngerasa disayang sih, most likely lebih enak diajak ngomong juga ya. Iya, kayak gitu. Nah, tapi lu nggak tergoda untuk memanfaatkan itu ya? Misalnya ketika ada sesuatu yang lo kepengen banget, tapi sebenarnya itu lebih selfish, jadi itu benar. ngajakin Nah, dulu. itu benar. Itu benar. Nah, itu benar. Nah, jadi kalau menurut gue sih sebenarnya gini, tapi dia juga baiknya adalah Edi ini tuh selalu mencoba menyenangkan hati istrinya di dalam urusan seksual tuh, bahwa dia kepingin gue itu menikmati, jadi bukan sekedar menjadikan ini suatu kewajiban. Oke, jadi di bagian urusan tempat tidur sebenarnya dia yang banyak usaha untuk membuat ini nyaman. Jadi lu nggak merasa kayak cuma dipakai doang kan ya? Tetapi it's important, right? Ya. Tetapi di dalam kehidupan di luar urusan kamar itu, gue berusaha membuat dia nyaman. Nah, jadi biar bagaimanapun harus ada balance ya. Jadi jangan cuman jadi kalian gak ada yang gontok-gontokan itu kan, karena kalau misalnya yang satu misalnya giving aja kan, yang satu terima doang. Mungkin urusan ranjang sama urusan ini jadi kayak gini, siapa yang paling bagus ngurusin itu ya dia aja ngurusin, gitu kan? Oke. Kalau nggak kan kita jadi demanding yang gua melulu ngurusin gini gitu. Di sini inisiatifnya gue kayak gitu sih. Tapi kalau menurut kayaknya itu juga tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak ada komunikasi yang tepat sih. Nah, untuk ngebangun komunikasi, jujur sih sebenarnya gue lebih banyak ngajakin dia berkomunikasi. Jujur sih. Ya, Beb. Ya, emang komunikasi itu penting banget ya. Dan bener yang Ivy bilang, gue tuh orangnya jarang ngomong. Ivy tuh yang vokal banget gitu. Dan dia tuh sering ya berinisiatif kalau misalnya ada apa ya dia yang memulai gitu. Dan gue juga kadang-kadang kalau dia menjelaskan, gue juga jadi berpikir, oh ya benar nih gitu. Ivy maksudnya ada benarnya, ya udah. Lu take time dulu untuk memproses itu gitu ya. Iya, dan dia itu dengan komunikasi itu akhirnya kita sama-sama tahu apa yang dia mau, apa yang gue mau, terus ya kita satuin di situ. Tapi ya terus jangan cuma kita doang yang usahakan itu gitu. Jadi di gue sih gue ngerasa balance-nya komunikasi yang coba gue bangun sama dia itu terjadi di luar kamar, tapi ketika di kamar dia yang mencoba untuk juga membangun komunikasi itu gitu, karena dia tahu dia akan nyaman berkomunikasi jika itu kita sudah sampai kepada tahap yang paling intim. Nah itu dia, karena pada dasarnya dia introvert ya, jadi harus kayak paling nyaman banget baru dia bisa kebuka gitu. Ini deh jarang deh kayak gue 12 tahun nikah sama dia aja tuh masih banyak hal-hal yang gitu keluarga kamu gitu, saking introvertnya gitu. Jadi jarang banget dia cerita tentang dia gitu. Pasti kalau dia ceritain ya orang. Pantes tadi bablas ya. Iya. Nah, akhirnya ada momentum. Iya. Walaupun terakhir dia udah sadar. Iya. Nyesal gue. Gitu. Tapi ya mungkin karena dia tahu goalnya, tujuannya kan, dia kan goal oriented, dia tahu tujuannya. Jadi mungkin makanya dia nyaman kali ya. Dia ngerti bahwa dengan kita ngobrol kayak begini gitu kan, mungkin ada hal-hal yang bisa jadi pelajaran kita semua loh, bukan cuma orang yang nonton, tapi kita berdua juga. Iya, that's interesting. Nah, gue jadi penasaran dong, menurut lo gimana ya? Ivy is very powerful and strong woman kan, and she speak her mind, sometimes brutally, ya kan? Nggak banyak laki-laki, terus terang, laki-laki suka sama perempuan yang powerful, tapi nggak banyak yang mau menjadikan istri. Right? Karena takut merasa terintimidasi kan ya. So, apa yang membuat kamu yakin mau menikahi Ivy? Kedua, gue nggak tahu apa enggak itu ya. Gue juga pengen tahu. Iya, sama gue juga. Kedua, apa yang pasti ya kalau sampai bisa bertahan 12 tahun, pasti ada yang Ivy lakukan yang membuat lo merasa dihargai sebagai laki-laki di dalam rumah tangga. Itu apa aja deh? Soalnya kalau YouTube gue boleh merdeka. Beda. Iya. Pertama gue tuh orangnya easy going gitu ya. Gue santai banget. Dan kalau yang tadi dibilang lo bener, Ivy tuh kadang-kadang orangnya kan strong gitu kan ya. Dan buat gue nggak ada ngerasa sedikit pun dengan sifat-sifat dia, maksudnya bagian dia yang strong itu
terasa terintimidasi gitu. Dan gue juga ngelihat kok dia meskipun perempuan yang strong, dia juga masih melihat gue sebagai suami, dan dia masih melakukan tugasnya juga sebagai istri gitu. Apa yang Ivi lakukan yang membuat lo ngerasa dihargai banget di rumah tangga selama 12 tahun ini? Ya salah satunya meskipun dia vokal, tadi bilang dia kan vokal ya, tapi dia juga nanya pendapat gue, misalnya dengan sesuatu, ini pendapat lo gimana? Jadi bukan semuanya tuh bukan cuma kemauan dia, tapi dia juga bertanya gue, apa pendapat lo dan harus gimana, gue harus melakukan apa gitu. Jadi itu bikin lo merasa dihargai sebagai laki-laki. Iya. Wow, that's interesting. Gitu. Terus waktu itu kan waktu mau nikah tuh kan out of the blue ya mintanya ya. Iya. Kayak besok banget Iya, gitu ya. iya. Lu ulang tahun nih kita nikah ya, lu mau siapa yang ulang tahun nih gitu kan ya. Iya. Bener nggak sih? Benar. Apa yang bikin lu setelah sekian lama yang membuat lu yakin gitu? Dia nikah udah berumur loh, 36. Iya. 36. Lo 31 ya? Iya, 31 mau 3. Ya waktu itu kan gue tinggal di Amerika dan Ivi masih di Indonesia, dan gue ngeliat Ivi waktu itu kan nyamperin gue di kesana gitu kan, dan ya It's a good thing or it's a bad thing? It's a good thing dong. Gue ngeliat dia ya Karena ada berusaha. laki-laki yang, hah ngapain lo ngejar-ngejar gue? Iya dong, iya dong. Kan bisa It's a lot a of good thing. things gitu. Dan gue bisa ngeliat ya dia gimana dia serius sama gue gitu loh, dan gue juga nggak mau menyia-nyiakan itu. Itu dia udah capek jauh-jauh nyamperin gue kan. Meninggalkan pekerjaan Akil. Betul. Dan dia Yang lagi oke-okenya. Dia posisinya udah Gue gak terpressure tuh, kan dia meninggalkan pekerjaannya dia gitu untuk melihat opportunity loh, bukan ngejalanin, ya kan, karena what you guys have kan pada waktu itu belum even engagement, right? Iya, belum. Jadi Jadi benar-benar sama A lot of sekali. risk, right? Yes. Banget. Itu pun di atas pesawat gue menangisnya luar biasa. Karena gue takut, ketakutan terbesar gue sebagai perempuan yang tadi lo bilang independent, strong will, vocal, know what to do, atau apapun yang orang selalu bilang Takut mengenai berasa alpha female, stupid kan, males. takut diinjak-injak segala macam, itu melakukan meninggalkan, membawa koper. Yes, itu sangat berat. Itu gue bertanya semua orang dan rata-rata orang nggak setuju. Iya, of course. Ketika gue bertanya ke sahabat-sahabat gue tuh rata-rata bukan yang nggak setuju, cuma bilang you just do it, tapi gila sih. Jadi dengan dengar kata gila sih itu kan pasti gila, orang-orang semua pada nggak oke nih gitu. Jadi ada satu momen dimana gue naik ke pesawat itu, gue berdoa kan ke pesawat ke Amerika itu lama ya, gitu. Itu paling cepat 22 jam, 19 jam. Betul. Itu gue nggak berhenti berdoa. Karena ketakutan gue itu adalah gue mendarat terus tiba-tiba kayak gue kurang cocok ya sama lu pulang lagi deh. Iya. Gue tuh akan kayak gua sampah banget. Iya. Gue akan kayak sampah gitu. Gue akan kayak sampah dan gue akan kayak, karena lu udah tinggalin kan. Iya. Dan gue udah menunjukkan ke dia bahwa ya lo banget nih gitu saat itu ya. Kamu pernah ngalamin itu ya? Hah? Ya dia yang diceritain itu dia pernah ngalamin itu. Gitu. Iya. Dengan pacarnya sebelumnya. Of course ada trauma itu. Ada trauma, iya. Iya. Jadi of course. Iya. Dan itu juga posisinya sebetulnya gue juga posisi lagi merasa diri tidak bahagia banget deh gitu, lagi merasa diri tidak berharga gitu. Tapi long story short, gini kesimpulannya adalah di pesawat gue berdoa, tapi nggak tahu, I just follow my heart. Saat itu gue cuman gini, kalaupun gue harus nunjukin ke seseorang, itu tuh bukan, it's not about him, actually it's also about me too. Bahwa gue perlu sampai di mana sih gue mau menunjukkan kepada orang bahwa kan orang semua selalu ngelihat gue tuh sosok yang kuat gitu. Kadang-kadang membuat laki takut, membuat laki-laki takut dan membuat laki-laki mempertanyakan itu gitu, membuat laki-laki lu mau nggak sih? Butuh gue nggak sih? Gitu. Nah di situ tuh gue ngerasa mungkin dia nggak ngomong itu sih, tapi gue ngelihat bahwa dia adalah laki-laki pada umumnya yang melihat itu dari gue. Terus gue mikir, gue mau tunjukin bahwa ya gue meskipun tahu apa yang gue mau, tapi gue mau kok nurutin maunya orang. Dan itu gue praktekin sampai detik ini. Selama itu make sense juga ya kan? Iya, dan itu gue praktekin. Jadi I learned the hard way sih sebetulnya, dari sebelum ketemu dia juga I learned the hard way about being an alpha female
an alpha female gitu, perempuan yang vokal gitu, bahwa di dunia ini nggak ada yang benar-benar orang bisa mandiri banget gitu. Iya, Semua tuh selalu ada harmoni gitu. Harmoni itu antara laki perempuan tuh harmoni gitu kan. Dan minta bantuan atau menerima bantuan bukan berarti kita lemah gitu ya. Giving, terus udah gitu taking, gitu, Accepting. receiving, accept, ya itu tuh adalah harmoni gitu. Jadi kalau giving nggak oke, atau misalnya berani tanpa kelihatan fragile nggak oke juga. Jadi kan harus ada yin and yang itu. Dan disitulah gue mencoba karena kan buat perempuan berani kayak gue untuk bisa mencapai itu harus di tahap yang ekstrim gitu, karena kalau nggak sampai ekstrim juga pasti lu juga akan nggak teruji nih gitu ya kan, karena kita tahu diri kita gitu, kita tahu bahwa kita se-powerful itu, jadi gue harus menguji ketika gue tidak powerful, ketika gue tidak punya powerful, ketika gue tidak punya power, ketika gue akan menunjukkan kelemahan gue kepada laki-laki tuh susah sebenarnya menunjukkan, buat itu alpha female. Yes, tapi gue tunjukin ke dia dan gue udah pasrah sih, bahkan gini loh, gue udah pasrah, bahkan sebenarnya waktu itu tanggapan dia juga bukan yang sangat kelihatan antusias. Dia menunjukkan menghargai, tapi bukan yang sangat very excited gitu. Menurut lo pada waktu itu ya? Menurut gue. Tapi kan gue emang orangnya nggak ekspresif tuh. Iya. Dalam gimana gitu. Iya. Dalam gue berharap sekali lo datang. Gitu ya? Oh gitu. Iya. Iya lah. Gue yang minta dia datang. Yaudah datang deh sini. Tapi meskipun gue cuma ngomongnya gitu doang, dan gue nggak terlalu excited lo datang, tapi dalam hati gue bersyukur banget lo. Oh gitu. Tapi lo tahu bahwa dia kan karirnya lagi dahsyat begitu. Dengan lo menyuruh dia datang kan, it means like dia harus ninggalin itu. Benar, gitu. Ya tapi gimana, gue udah kebelet juga sama dia. Tapi dia nggak nunjukin waktu itu. Maksudnya gue emang udah. Kenapa sih kan nunjukin laki-laki? Ya itu dia, gue orangnya introvert dan gue nggak bisa nunjukin gimana gue gitu, ekspresif gue gimana. Nggak bisa, dia nggak bisa ekspresif. Tapi di dalam gue senang banget dan bersyukur banget dia mau datang gue, dan di situlah gue ngeliat. Lo nggak takut kalau misalnya dia sampai sana gitu ya? Ini pikiran ketakutan gue nih gitu. Di sampai sana dia udah ninggalin segalanya, terus dia nggak cocok gitu tinggal di sana, not because she's not love you gitu ya. She of course gitu ya dia mau, tapi kan ya gue cinta sama lu tapi kerjaan gue di sini nggak asik ternyata, gimana asik gitu ya. Ya mungkin itu ada di pikiran gue, tapi gue mungkin akan berusaha gimana ya kita gimana lah caranya kita figure out, kita work it out gitu ya semuanya. Allah se-flowing itu ya memang orangnya. Iya, kita jalanin aja dulu, kita lihat gimana, atau kalau emang ini ya kita diskusi lagi nanti gimana. Nah, di situ kan dia masih mau lihat lagi gimana, sementara gue udah have high hopes. Iya. To be completely honest, gue high hopes. Jadi sebenarnya secara start sih kita mungkin nggak start di garis start yang sama. Iya. Perempuan lah selalu punya harapan gitu kan ya, pengen diseriusin. Sometimes expectation is a bitch. Iya, annoying banget itu gitu. Jadi lu udah punya high hopes, tapi yang gua tahu lu nggak mendemand dia lo untuk nikah. Which is tuh susah loh buat perempuan. Betul. Biasanya kalau gitu, gua datang Jojo gini-gini, lu nikahin gua nggak? Yes. Gua mau tahu nih planning lo apa? Iya dong. Iya. Apa didorong oleh ketakutan? Iya kan? Gitu. Tahu nggak kenapa? Karena gue tahu bahwa laki-laki itu pada dasarnya memang bukan laki-laki ya, gue nggak bisa mengeneralisasi, tapi gini, kebanyakan laki yang lo tahu. Yes, atau mungkin Edu lah specifically gitu. Edu itu orangnya tidak suka dipaksa. Dia tidak suka dipaksa, dia tidak bersuara, tapi bukan berarti dia nggak tahu. Itu juga gue tahu ya. Kita kan bukan perempuan yang juga nggak mengerti orang yang kita ajakin ngobrol gitu loh. Dalam kita berteman, kita juga mengenal masing-masing orang itu gimana karakternya. Jadi kurang lebih gue bisa baca karakternya dia. Jadi gue berpikir bahwa coba kalau gue nggak paksa lo, gimana sih lo ke gue gitu. Jadi gue itu deh, coba gue nggak paksa, gue ikutin aja dulu gitu. Gue ikutin dulu lo maunya gimana sih. Perjuangan juga ya. Yes. It's a little bit out of character. Yes, benar. Tapi it help you to be, ini kayaknya honest ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ya banyak lah. Gue jadi ngetes diri gue, belajar juga untuk bersabar, belajar juga untuk nggak maksa orang gitu, belajar juga untuk menahan keinginan gue. Jadi sebenarnya di dalam hubungan ini sih banyak tempaan buat gue untuk menjadi karakter yang lebih oke. Itu kali yang bikin lo jadinya nggak demanding sama Edu. Gitu. Karena lo merasa bahwa this is about me.
jadi gue datang ke sana memang buat dia, tapi karena gue sayang sama dia dan ini adalah pembelajaran gue. Iya, Gitu. Kalau enggak, lu akan menyerahkan sama Edu kan semuanya. Iya. Ayo nih. Jadi ini adalah tentang lu nih. Kalau lu nggak mutusin, gue nggak bisa apa-apa. Padahal kan you also have power. Yes. Walaupun orang pikir lu lemah banget. I don't see that. It's hard. Orang kan suka gitu, lo tuh kayak berkorban banget gitu buat Edu, tapi gue ngeliatnya di diri gue dengan gue menjadi lemah gitu, gue perlu. Itu bukan weak sih. Kalau gue ngelihatnya tuh lo sedang membelajar tentang vulnerability gitu ya. Kalau gue sih percaya ya cinta itu adalah lo bersama dengan orang di mana lo merasa vulnerable and safe at the same time. Itu susah kan? Karena kalau kita vulnerable terus dicela-cela, dia kan malas juga. Atau nggak kayak lagi vulnerable terus kayak kita lihat nanti deh. Iya. Tapi gue emang deg-degan banget, jujur gue takut tiba-tiba dilepeh, tiba-tiba pulang loh gitu, tiba-tiba semua tiba-tiba kita nggak cocok, gitu itu takut deh. Dan itu gue sampaikan ke dia loh, jadi mungkin setelah beberapa tahun pernikahan akhirnya gue jujurkan sama lo gitu, lo perlu tahu bahwa gue itu sebetulnya sangat-sangat belajar gitu untuk menjadi orang yang mungkin aja lo pengen gitu. Gue sangat-sangat belajar gitu, jadi and it's hard for me gitu, gue bilang kayak gitu ke dia gitu. Dan lo, tapi ya segitu sayangnya gue malu gitu. But it's not just about menjadi orang yang diinginkan sama Edu, tapi kan jadi orang yang lebih baik. Your best version of yourself. Kalau lo mana tahan 12 tahun ya, bisa mencak-mencak like gue kan berubah buat lo gitu. Iya, gue setuju sih gitu. Pelajaran ya ini sih dalam banget ya, tapi sumpah deh, maksudnya gue juga selalu cerita ke sahabat gue gitu ya, bahwa emang pelajaran hubungan kami itu adalah pelajaran sabar buat gue. Gue gak tahu pelajaran apa buat Edu, tapi buat gue tuh ada pelajaran sabar. Sabar apa? Sabar untuk dalam hubungan itu tidak memaksa, sabar. Mungkin termasuk sabar memaksanya dalam term pace kali ya. Kan pace-nya gini banget, kalau Edu kan kayaknya gitu. Prosesnya natural gitu ya. Which is dua-duanya ada kelebihan kekurangannya. Yes. Cuma beda aja gitu kan ya. Iya, benar. Ya kayak gitu deh. Cuman ya dengan doa-doa akhirnya deh, ibaratnya pelet gue nyampe juga nih. Pelet doanya nyampe juga dengan semua kesabaran. Katanya kan nggak boleh ini beda air, nggak boleh kena beda benua gitu kan, jadi gue samperin dulu biar nyampe. Kena juga. Kalau pembelajaran lo terbesar apa Do ini? Gue deg-degan waktu lagi denger ceritanya dia gitu ya. Oh my god, kalau Edu tiba-tiba nggak mood, nggak ini itu, atau nggak misalnya ngerasa, lo meninggalkan semuanya demi gue kan? Pressure kadang-kadang gitu. Tapi for you it's not gitu. Gimana tuh Do? Pembelajaran banyak sih, pembelajaran buat gue ya. Pertama, gue tuh orangnya rebel banget, rebel dari bokap nyokap gue, orangnya gue paling rebel. Terus ya gue zaman dulu tuh gue nakal banget, pokoknya segala kenakalan tuh ya udah gue jalanin gitu. Dan gue melihat di sini Ivy tuh ini ya, maksudnya dari segi agamanya dia kuat gitu kan. Terus ya aja dari semua perempuan yang pernah gue kenal gitu. Dan gue ngeliat TV di sini, ya mungkin ini ya waktunya ya gue untuk berubah. Gue dikasih jalan sama Ivy untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dulu ya supaya gue ngeliat mungkin jalan gue supaya lempeng lah gitu. Oke. Dan lu bisa ngerasain energi itu ada di Ivy. Oh iya banget. So Ivy. What make you decide to like gue mau nikah nih sama nih perempuan? Iya itu dia, gue ngeliat usaha dia. Salah satunya itu ngejar-ngejar gue, ya bukan ngejar-ngejar ke Amerika gitu. Itu kan udah keputusan yang berat banget buat dia kan. Iya. Dan lu kan tahu karirnya dia lagi. Iya benar. Dia bersedia ninggalin itu semua untuk gue. How much you mean for her gitu ya. Iya. Terus di samping itu ya itu dia, mungkin gue dipertemukan Ivy supaya gue menjadi orang yang untuk berubah lah, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu.
Jadi ya udah gue memutuskan ya this is the one, she's the one gitu. Cepet banget sih tapi. Iya, it's out of nowhere. Gue bilang iya buat gue ngerasanya buat apa lagi gue lama-lama nunggu ya gitu ya. Jadi ya gue tanya aja, lu mau nggak kawin sama gue? Gitu. Sekarang banget nih. Terus dijawabnya, ya udah ya bilang, ayo kapan? Ya udah. Jadi itu kira-kira berapa minggu lah? Berapa minggu? Keputusannya cuma 3 minggu paling. Terus kita nikah. Apa 2 minggu? 2 minggu ya. Jadi sebelum dia ulang tahun. Nervous dengernya. Ulang tahun kita tuh deketan. Dia tanggal 31 Oktober, gue tanggal 3 November. Jadi begitu gue tanya, nikah yuk gitu. Terus dia bilang, ayo ya udah kapan? Terus gue pikir ya udah ulang tahun gue. Which is itu 2 minggu lagi. Gitu. Ya, iya, emang. Minggunya Iya, pernikahan. gue surprise dan rasa, waktu dia ngomong kayak gitu gue pengen teriak-teriak happy sih gitu. Cuman kan gue sok cool ya. Oke, boleh kapan? Yes, gitu. Mau nangis gitu. Umur gue juga udah gak muda lagi kan ya gitu. Iya. Jadi ya udah gue memutuskan untuk Yeah, you both is actually mature at that time. Nah, Edu tuh sebenarnya orangnya tuh nggak ada yang bisa maksa dia gitu. Mau orang pinter kayak apapun, kalau dia enggak. Kalau dia pakai gitu-gitu. Susahnya dia tuh adalah yaitu yang dia bilang dengan rebel tadi adalah semua teori yang ada, yang benar, mau teori salah, mau teori benar, mau apa, buat dia semua teori cuma teori gitu. Gua ngejalanin, gue yang ngejalanin, gue gitu. Nah, jadi ya akhirnya memang bersama dia tuh intinya adalah kita harus dibikin nyaman aja hidup ini gitu, gitu. Tapi itu it's good for me, it's good for me too gitu loh, bahwa gue yang speednya kenceng ini, ngebut ini gitu. Kalau sama dia tuh tenang, santai aja deh loh gitu. Sebenarnya jadi nggak stres sih ya? Iya. Gue sama dia tuh emang jadi balance sih gitu. Kalau gue udah lama-lama kerja, dia yang bikin gue liburan yuk gitu. Pokoknya orangnya tuh selalu, kalau boleh percaya boleh enggak, dulu gue kerja gue nggak punya branded items, gue nggak punya tuh tas Chanel, gue nggak punya apa gitu. Sama dia beli gitu, sama dia tuh dia yang biar kelihatan kali hasil kerjanya ya, gitu. Ya nggak sih? Iya, she deserve it gitu. Iya. She deserve it, kita kan gue udah kerja keras ya. Iya gitu, jadi dia bikin gue menikmati hidup sih gitu. Tapi ya gue akhirnya gue juga jadi tahu bahwa dia itu adalah penikmat hidup sejati, gitu. Ya why not ya? Iya, penikmat hidup YOLO. sejati. Iya, yes. Penikmat hidup sejati itu dalam arti kata nggak suka konflik yang terlalu heboh gitu. Jadi dia nggak suka drama. Kebayang ya, enaknya sama orang nggak suka drama tuh adalah ya jangan berlama-lama berdrama gitu, atau ya minta maaf atau selesaikan atau apa gitu. Solusi oriented ya, yes. gitu. Apa gitu Ya, solusinya. dia sudah suka drama gitu. Nah, sementara kan hidup ini banyak drama, iya kan, dan lain sebagainya dan apalah gitu ya. Jadi dengan gue menikah dengan dia tuh akhirnya gue jadi tahu, oh ternyata emang ya sabarnya gue adalah supaya gue ngerti dia bahwa dia orang kayak gitu, dan ya rupanya dengan gue bersabar itu justru membuat dia mengerti gitu bahwa oh ada orang ya yang ngerti gue gitu, oh ada orang yang ngerti cara pandang gue terhadap dunia ini yang selama ini gue nggak orang tuh mikirnya gue rebel aja gitu. In contrary sebenarnya pembelajaran terbagusnya gini nih friends, gue sukanya apa? Kebanyakan dipikir pasti kalau misalnya perempuan itu image bahwa wah kalau perempuan strong pasti begini-begini gitu ya, pasti agresif gitu ya. Tapi kalau memang menurut the right person, right? Itu cocok, ya udah, iya kan? Iya. Itu jadi nggak bisa gitu ya kita ngikutin konteksnya masyarakat bahwa ya lu nggak boleh, you have to tame down your life atau pribadi lo. Jadi mungkin karena kemetalan dia meninggalkan segalanya gitu kan ya, itu yang bikin kagum, yang bikin ngerasa diinginkan mungkin gitu ya. Dan jadi sebenarnya bisa nggak sih gue bilang kalau misalnya apapun yang kalian lakukan itu bisa jadi cocok aja kalau with the right person sebenarnya. Iya nggak? Kalau sama orang yang salah semuanya salah aja, meskipun we do all the right things salah aja kalau sama orang yang
Iya juga ya. Oh iya, nggak cinta gitu kan. Iya. Kan coba ngejar kan, agresif bilang, alah perempuan gak boleh ngejar. Ya kan? Laki-laki biasanya terintimidasi karena, hah kok lu ninggalin segalanya buat gue, aduh nanti kalau gue nggak ini gimana. Kalau udah nyaman ya udah jalan aja. Iya. Pada satu hari yang indah 2 minggu kemudian nikah yuk. Itu kayak epic banget sih. Iya itu sih. Kalau kalian bisa ngasih tahu gitu ya ke orang-orang gimana sih caranya untuk misalnya give message gitu. How do you know kalau misalnya she is or he is the one? Wah. Well, you survived 12 years and it's hard. Iya. Dan kalian berbeda sekali, which is buat gue as a psychologist kan gue melihat banyak sekali orang yang udah banyak kesamaannya pun doesn't work. It's sad gitu. Yang berbeda juga lebih cepat lagi bubarnya gitu. Kalian berbeda, you communicate, you have a good sex gitu. So apa sih yang bisa kalau bisa kasih saran gitu? Apa How yang to make it work? Iya. Sebenarnya kalau dari gua nih, dari sisi gua atau Edu gitu ya, untuk bisa bikin ini cocok tuh adalah harus sama-sama tahu aja sih, sama-sama tahu ya. Kalau untuk tanya how to make it work, harus sama-sama tahu dia tuh senengnya apa, nggak sukanya apa, dan gak usah paksain aja. Gak usah paksain. Iya, itu udah paling bener. Dan tahu bahwa mau kemanapun kita tuh kita akan bakal ketemu orang kayak gitu terus dan bisa memahami aja gitu. Jadi nggak usah dibikin rempong. Misalnya gini, gue tuh kan orangnya berantakan banget. Jadi gue bisa ngambil gunting terus gue dari laci, abis itu gue taruhnya di atas TV. Kebayang buat Edu. Kalau dia orangnya drama juga. Kalau dia orangnya drama juga, sih lu tuh nggak capek apa ngeliat gini. Dia tuh pasti akan gini, gila ya capek gue sama perempuan, gue taruh gunting di laci, dia taruhnya di atas TV gitu. Jadi perkara aja. Jadi perkara, gue ceraiin aja deh nih perempuan gitu. Bisa sih dia kayak begitu tuh bisa, karena gue melakukan itu terus. Gue taruh buku, abis itu gue taruhnya di bawah meja. Unintentionally, bukan untuk annoying, ya karena it's just who you are. Iya, karena emang gue berantakan itu. Nah, intinya adalah terus dia memberikan contoh, example bahwa ini harus ditaruh di sini gitu. Dan gue melihat contoh itu terus menerus gitu loh. Jadi gue akhirnya jadi disiplin juga gara-gara dia gitu. Nah intinya adalah ya tahu aja sih sebenarnya. Gak usah ngejadiin itu drama. Gak usah ngejadiin itu drama gitu. Tapi juga jangan mentang-mentang dia orangnya rapi terus gue jadi bebas berantakan. Jangan take it for granted juga. Take it for granted. Ya sebenarnya itu sih kayaknya ya. Barusan apa yang lo bilang gitu ya, itu tuh adalah kunci sih. Jadi selain mencoba untuk mengerti orang lain, jangan take it for granted sih ini. Itu sih kalau di gue. Kalau di itu gimana? Benar. Tadi itu juga yang mau gue bilang. Jadi kita tahu apa yang dimau pasangan kita gitu, dan kita berusaha ya menyesuaikan dengan apa yang dia mau. Gitu. Jadi ya semuanya sejalan. Jadi nggak yang gue begini lo terima syukur nggak terima udah. Oh iya, itu kan berarti lo nggak mau usaha sebenarnya. In a way ya. Gue begini lo terima syukur nggak terima udah gitu ya. Kalau kayak gitu lo bisa terus-terusan nggak cocok sama orang. Dan yang paling penting ya komunikasi lah. Jadi semuanya ya diobrolin, termasuk dari itu tadi masalah yang paling intim ya, seks, sukanya gimana, diobrolin aja gitu. Dari situ akan timbul lah, maksudnya kenyamanan, terus gimana semuanya akan dikomunikasikan. Jadi dengan compatibility kalian juga, kalian kan tetap memaintain. Yang orang suka pikir wah kalau udah cocok ya udah didiemin aja, nggak bisa kan? You kiss every day gitu ya, literally kissing gitu kan ya. You try a lot of things gitu ya. Seumur hidup kita lah kita harus berusaha menyesuaikan terus. Kita di masa pandemi ini ketemu lagi hal-hal baru yang ternyata gitu, ketemu lagi begini. Dan itu harus disesuaikan lagi. Nggak bisa yang udah mungkin udah kawin, ya udah kita kayak schooling balancing mobil aja gitu loh. Jadi tiba-tiba ada oglak-oglak lagi. Ini kita nih sebenarnya di masa pandemi ini juga ketemu masa yang very challenging. Gitu, very challenging. Kayak ada ekspektasi gue kan, kita kan bertumbuh ya manusia bertumbuh. Kita nggak, people are not set in stone. Kita tuh bertumbuh. Jadi pasti
tiba-tiba gue bertumbuh ke kanan nih, atau goyangan gue udah ke kanan, terus sementara dia masih lurus apa segala macam, itu pasti berfriksi tuh gitu. Nah terus ya di situ deh, di masa pandemi ini kita ketemu juga tuh kayak gitu, kayak misalnya gue ekspektasi gue begini, terus akhirnya kita jadi ngobrolin lah, dan kita kalau udah ngobrolin itu ya seminggu nggak kelar loh. Maksudnya terus gitu ya dia. Untuk orang yang nggak suka ngobrol, epic juga ya. Ya, kan? Berarti Tapi- kalau gitu lo memang benar-benar milih harus intimate banget ya, Du, pembicaraannya. Karena it seems like kalau nggak penting banget kayaknya nih males ya. Pasti males, iya. Kalau nggak berasa connected, so what kayaknya. Iya. Dan Ivy orang yang mau berusaha ya gimana caranya supaya gue bisa mengungkapkan isi hati gue dan bisa buat gue ngomong gitu. Dia nggak suka ngomong, sementara gue suka ngomong, dan gue rasanya itu di kepala gue udah pecah, rasanya itu udah berjuta-juta kata-kata. Lo tau nggak gimana? Kalau gue gini, gue mau ngomong sama lo 15 menit, udah cukup, udah. Iya. Jadi Venting out dulu, Yes. gitu kayaknya kan butuh didengar ya. Yes, karena kebanyakan perempuan tuh begitu udah dikasih kesempatan ngomong terus ngomong gak ada berhentinya juga. Memang seminggu penuh bener, tapi waktunya nggak seharian kita bahas itu juga gitu. Karena dia adalah laki-laki yang ya nggak suka pada dasar, apalagi Edu gitu ya, bukan cuma karena laki-lakinya aja, tapi dia nggak suka pembahasan yang terlalu ngejelimet gitu. Jadi Kayak orang yang ngalir gitu kan, kadang-kadang apa sih iya. gitu ya. Jadi karena gue tahu itu, jadi gue gini, gue mau ngomong sama lo, poin gue gini, dia tidak suka yang tersirat, dia suka yang tersurat, jadi gue nyampaikan jelas, sesuai dengan poinnya. Tapi abis itu gue stop, gitu, stop. Jangan di abuse, Iya. udah lagi dengerin terus semuanya dikeluarin, ya kan? Ya, ada yang suka gitu juga. Ya Ivy emang, maksudnya Ivy tuh emang luar biasa sih. Itu dia ngerti orang. Dia ngerti orang, dan ya dia bisa menyesuaikan itu. Dia harus gimana sama orang ini, harus gimana. Berguna banget ya ilmu komunikasinya gitu ya. banget. Yeah, right, in so many ways. Like, mungkin kalau literally. gue nggak ketemu orang yang kayak Ivy ya Kelar udah. tuh, diem-dieman tuh. Iya, Lu iya. kesel aja, diem aja Iya, gitu. Ya kan, kalau yang orang yang nggak, ya gue orang termasuk orang, gue bisa tahu gue orang yang susah sih ya. Dan dia bisa ngerti gue gimana, dan dia bisa cari kuncinya tuh lubang gimana. Wow, thank you. This is very intimate talk, like literally intimate. Aduh, pembelajaran terbesar gitu ya, si friends, dari mereka berdua tadi yang aku tangkep adalah satu, kayaknya be kind to each other gitu ya. Pastiin bahwa pasangan kita itu, jadi do everything in your power ya, dengan semua kekuatan, kemampuan, dan knowledge yang kamu punya untuk memastikan pasangan itu merasa dicintai dan dihargai gitu ya. Dan berusahalah untuk mencintai pasangan kamu sebagaimana dia ingin dicintai, bukan sebagaimana kita ingin mencintai gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang belajar tentang love language juga, udah baca bukunya si Gary Chapman, tapi tetap aja berusaha menyayangi dengan cara dianya sendiri, tapi orangnya punya kebutuhan bahasa cintanya masing-masing gitu. Yeah. And mereka berhasil so far gitu ya, dan terus belajar. Betul. Gitu. Jadi Yeah. sebenarnya intinya adalah never ending adjustment gitu ya, untuk selalu belajar memahami, dan kalau ada hal-hal baru kita nggak perlu tahu semuanya saat ini juga tentang pasangan kita. I think it's the fun of life. Ya, Setuju. Yuk kita cari tahu aja lagi gitu. Kalau besok masih ada gitu, itu adalah bagian yang asik sebenarnya ya. Iya. Kayak main puzzles gitu, kayaknya, gue baru tahu ternyata lu begini juga, ada begini juganya, and it's fun. Iya, Ya, nggak apa-apa. nggak selalu harus predictable, and it's okay. Thank you so Ih, much. gue yang thank you loh. Seru deh, kesimpulannya kita nggak bisa menyimpulkan tentang hubungan kita ini ya dulu. Daripada terapi ya kan. Sekalian aja gitu. So thank you so much ya. Sama Zoya. Thank you, Oke, Z-Friends. thank you Z-Friends. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.